Oke, balik lagi ke channel ini. Di video kali ini saya mau ngasih tahu apa aja yang bisa bikin kita gagal di TikTok affiliate. Karena banyak kebiasaan yang saya lihat dari teman-teman pemula, teman-teman yang baru mulai TikTok affiliate itu, mereka itu kayaknya kurang konsisten. Kuncinya di TikTok affiliate itu adalah konsisten. Kita bikin konten setiap hari, kita upload konten setiap hari. Dan ini saya berbicara tentang data, fakta, dan angka. Kalau kita lihat dari para top kreator yang udah sukses kayak Kokamseng, Bang Neo, kemudian Bang Berto, Bang Hendra Setio, pokoknya banyak banget. Mereka itu selalu konsisten bikin konten dan upload konten setiap hari. Teman-teman bisa bayangin, orang dengan penghasilan ratusan juta di TikTok affiliate kayak Bang Hendra Setio itu sehari ngupload konten bisa 10-15 konten. Dan itu baru di satu akun. Dan Bang Hendra Setio itu punya beberapa akun. Mungkin sehari beliau bisa ngupload 30 konten. Dan kita ini baru mulai nih, teman-teman yang baru mulai, mungkin baru ngupload 3-4 konten, kemudian pengen berekspektasi punya penghasilan yang banyak. Itu namanya mimpi di siang bolong, teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan adalah tetap bikin konten original setiap hari, upload konten setiap hari, jangan ada bolong-bolongnya. Karena mungkin di hari ketika teman-teman nggak ngupload itu bisa jadi di situ adalah kesempatan teman-teman harusnya FYP. Jadi teman-teman udah ngelewatin satu momen. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman pengen dapetin yang namanya momentum, teman-teman bisa bikin konten setiap hari, upload setiap hari. Teman-teman harus tetap muncul di TikTok. Bikin konten, review produk itu teman-teman harus muncul setiap hari. Yang kedua yang bikin orang itu gagal di TikTok affiliate adalah mereka nggak mau improve, nggak mau belajar cara bikin konten, cara model konten. Kemudian itu yang selalu saya lihat dari konten-konten teman-teman yang baru mulai, mereka itu males improve. Jadi model kontennya kalau udah gini-gini ya gini-gini terus gitu, nggak ada improve sama sekali, nggak mau bikin konten di outdoor, nggak mau bikin model konten yang baru. Itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi namanya adalah TikTok affiliate, jadi ini adalah bisnis kreatif. Kita harus memaksimalkan kreativitas. Jadi setiap kita bikin konten itu kita harus cari ide baru nih, atau teman-teman bisa scroll di TikTok, cari gitu, ada ide konten yang bagus, itu teman-teman tinggal eksekusi aja kontennya. Jadi misalnya teman-teman lihat ada yang promosiin sendal, oh keren nih, banyak yang nonton, ratusan ribu, videonya lagi FYP, itu teman-teman tinggal tiru, amati, bikin video seperti yang mereka buat, teman-teman. Jadi TikTok affiliate itu sesimpel kita mereplikasi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses, teman-teman. Jadi seperti yang saya lakukan di akun pertama, di akun kedua saya itu benar-benar plek ketiplek niru gimana cara top kreator bikin konten. Saya niru model kontennya Bang Hendra Setio, Bang Berto, Kokamseng, Kohen, itu konten saya nggak ada yang original sama sekali. Jadi saya lihat konten orang promosiin produk ini, oh gini caranya ya, dia bisa FYP. Saya coba tiru di akun saya bikin model kontennya seperti apa yang mereka buat, dan ternyata terbukti, teman-teman. Itu juga bisa berhasil. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ide konten, nggak usah bingung, teman-teman. Teman-teman tinggal cari model konten yang teman-teman pengen contoh. Misalnya kontennya lagi FYP, scroll aja. Oh ini model kontennya saya tiru nih, skripnya kayak gini, saya bikin kontennya kayak gini, saya rekamnya kayak gini. Sesimpel itu. Kemudian yang ketiga yang bikin orang gagal di TikTok affiliate itu adalah malas, teman-teman. Kita bisa beda ini, konsisten sama malas. Jadi malas itu tiba-tiba muncul nih. Kita udah bikin konten, ngupload setiap hari 5, udah 2 bulan, 3 bulan, tapi nggak ada hasil. Biasanya rasa malas, rasa jenuh itu bakal muncul. Dan itu juga saya alamin ketika baru mulai TikTok affiliate di hari ke-5, ke-6 tuh, aduh kok nggak ada hasilnya ya. Saya ngupload setiap hari, kok nggak ada penjualannya, masih 0-0 aja. Dan kalau teman-teman bisa ngelewatin masa-masa itu, teman-teman hadapin, teman-teman lawan, nanti teman-teman bakal dapat yang namanya penghasilan yang nggak terduga gitu. Yang penting rasa malas itu kita lawan aja, bikin konten setiap hari, upload setiap hari. Itu kalau lagi malas bergerak, kalau lagi malas bikin konten, dipaksa. Jadi ibadah, bekerja, kalau kita nggak paksa, kita nggak bakal bisa konsisten, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, faktor yang bikin orang sering gagal di TikTok affiliate itu adalah mereka nggak riset produk. Jadi produk itu adalah salah satu hal yang sangat menentukan kesuksesan kita di TikTok affiliate. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih berpikir produk apapun bisa dipromosikan di TikTok affiliate, itu adalah kesalahan besar, teman-teman. Jadi TikTok affiliate itu kita harus melakukan riset produk, kemudian kita cari trennya lagi viral, model kontennya lagi viral, produk-produk yang lagi naik, itu teman-teman harus ikut, harus update.
Jadi TikTok affiliate ini adalah kompetisi untuk melihat tren. Apakah produk yang saya promosikan ini bakal naik? Apakah produk yang saya promosikan ini bakal disukai banyak orang? Itu juga teman-teman harus jeli ngelihat kesempatan seperti itu. Kemudian yang kelima yang biasa bikin orang gagal di TikTok affiliate itu adalah orangnya nggak sabaran. Jadi teman-teman percaya deh, orang-orang yang sukses itu mereka udah ngelewatin banyak ujian, banyak rintangan. Mungkin mereka dulu pas baru bikin konten itu nggak bisa langsung lancar, tapi mereka selalu berusaha dengan sabar. Jadi kesabaran ini penting banget teman-teman, baik ngebangun bisnis, kemudian investasi, kita itu harus sabar. Jadi TikTok affiliate ini teman-teman anggap teman-teman lagi bangun bisnis dari nol, modalnya dari kecil, belum dikenal siapa-siapa, penjualannya masih sedikit. Jadi pelan-pelan aja ngebangunnya. Kayak teman-teman lagi bangun sebuah bisnis. Jadi TikTok affiliate ini untuk 10-15 tahun ke depan itu masih sangat potensial teman-teman. Jadi orang mungkin bakal mulai berjualan lewat sosial media, mempromosikan produk mereka, baik itu produk fisik atau produk digital. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah sabar aja, konsisten bikin konten setiap hari, upload konten setiap hari. Karena banyak banget orang yang saya lihat mereka baru mulai, "Bang, cekin akun saya belum ada penjualan." Pas saya cek akunnya itu videonya baru 17, baru 10, baru 15. Itu adalah salah satu bukti bahwa mereka itu tidak sabaran. Sedangkan orang-orang yang udah ngupload ratusan konten, 500 konten, penghasilannya itu baru 150, itu nggak pernah komplain teman-teman. Karena menurut saya untuk dapat penghasilan yang stabil di 500.000 sampai 1 juta itu minimal konten kita itu jumlahnya di sekitar berapa ya? 700 sampai 1000. 700 sampai 1000 itu udah punya potensi buat hasilin 500.000 per hari. Setidaknya 500.000 sehari tergantung dengan kontennya. Jadi intinya di TikTok affiliate itu kita harus sabar, kita harus banyak belajar, kita harus banyak improve, belajar riset produk, kemudian konsistensi. Sesimpel itu teman-teman. Jadi misalnya buat teman-teman yang masih punya kerjaan tetap, misalnya teman-teman pulangnya itu sore atau malam, itu 1 jam atau 30 menit bisa disempatin buat bikin konten. Kalau teman-teman punya banyak waktu luang, coba deh bikin konten sebanyak-banyaknya dan perbanyak belajar jangan teman-teman. Walaupun saya udah punya penghasilan jutaan per hari dari TikTok affiliate, itu sampai detik ini saya selalu masih belajar gitu. Saya lihat videonya orang-orang edukator, kemudian saya juga nonton live streamingnya para edukator TikTok affiliate, apa yang baru, apa yang harus diupdate, ternyata ini aturan baru. Kemudian untuk pelanggaran juga itu tetap kita harus update teman-teman. Karena setiap hari itu TikTok selalu ngupdate algoritmanya. Tiba-tiba ada yang kena pelanggaran, tiba-tiba salah nyebut harga kita dapat pelanggaran. Jadi kita harus update terus setiap hari. Jadi buat teman-teman yang udah join TikTok affiliate, jangan menyerah. Semoga Allah mudahkan urusan teman-teman. Jangan lupa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Apapun yang kita dapat di dunia ini semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang jago. Apapun yang kita dapat ini semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma ikhtiar, lakukan yang terbaik, konsisten terus bikin konten setiap hari, upload setiap hari. Kalau males itu malesnya dilawan, ditabok aja malesnya itu. Karena apa yang teman-teman lakukan ini adalah bentuk dari investasi. Teman-teman bikin konten setiap hari, upload konten setiap hari, insya Allah nanti hasilnya itu bakal balik sendiri. Asal teman-teman lakukan dengan semangat, dengan ikhlas, dan konsisten. Jadi TikTok affiliate itu adalah salah satu proses yang teman-teman harus jalani dengan sabar. Nggak bisa tiba-tiba instan ngupload konten pertama, kedua, terus FYP, itu nggak mungkin teman-teman. Jadi saya juga ngalamin yang namanya pernah views drop, komisi drop, semuanya udah saya alamin. Dan dengan pengalaman seperti itu kita belajar, oh ternyata saya nggak boleh gini ya, oh ternyata saya nggak boleh bolong upload ya, oh ternyata saya nggak boleh sembarangan iklan. Jadi teman-teman bisa belajar sambil melakukannya. Jadi learning by doing teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah. Semoga Allah mudahkan urusan teman-teman dan teman-teman mungkin bisa dapat penghasilan jutaan rupiah per hari lewat TikTok affiliate. Jangan lupa ibadahnya juga dikencengin, sholatnya, sedekahnya, kemudian lakukan hal-hal baik, hindari maksiat, biar urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang, jangan menyerah, konsisten terus, rasa malesnya dilawan, pokoknya selalu berpikir positif. Jangan lupa improve kontennya setiap hari, bikin konten original, lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terbaik di industri TikTok affiliate ini. Tinggal diamati, ditiru, bikin baru sesuai dengan style teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi motivasi buat teman-teman. Pokoknya kalau kita gagal itu kalau kita berhenti teman-teman. Kalau teman-teman berhenti itu teman-teman udah gagal. Kalau teman-teman masih berjuang itu belum gagal teman-teman. Masih ada kesempatan lagi.
Kuncinya adalah teman-teman tinggal berjuang, konsisten terus, jangan pernah menyerah. Insya Allah nanti hasilnya bakal balik. Pertama, tujuan kita untuk TikTok affiliate itu adalah skill bikin konten, kemudian skill kita berbicara di depan umum, di depan kamera, di depan publik, itu nanti bakal terlatih. Jadi teman-teman kalau udah jago di TikTok affiliate, jago jualan, itu bikin konten dimanapun, di platform manapun itu jadi sangat gampang. Itu udah saya buktikan di diri saya sendiri. 10 atau 11 bulan ini saya fokusnya bikin konten melalui video seperti ini. Jadi tujuan saya adalah punya skill, dan sampingannya adalah kita bisa dapat penghasilan lewat TikTok affiliate. Jadi itu aja teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan menyerah. Nanti teman-teman berjuang terus, nanti hasilnya juga bakal datang teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.